Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Rumah Belajar Dina ARR. Pada video kali ini masih pada tema 2 materi sumber energi di kelas 4. Khususnya pada video ini akan dibahas lebih lanjut tentang pemanfaatan sumber energi untuk kehidupan. Silakan simak dan tonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya jika kalian ingin mendapatkan pemberitahuan untuk video-video terbaru di channel ini. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan energi. Tentunya kalian masih ingat kan apa itu energi? Nah, akan kita ulang sedikit bahwa energi merupakan suatu kemampuan atau kekuatan untuk melakukan kerja ataupun suatu kegiatan. Energi ini biasanya muncul atau terdapat dalam suatu benda, baik benda itu yang berupa benda hidup maupun benda mati. Biasanya benda-benda tersebut berasal dari alam sehingga dinamakan sumber daya alam. Benda-benda yang bisa menghasilkan energi itu dinamakan sumber energi. Jadi, sumber energi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi. Selanjutnya, kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang macam-macam sumber energi yang ada di sekitar kita, maka pada video kali ini kita akan membahas bagaimanakah pemanfaatan sumber energi untuk kehidupan sehari-hari. Ada berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari sumber-sumber energi. Dalam pemanfaatannya, ada sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara langsung, namun ada juga sumber energi yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan atau digunakan. Artinya, sumber energi ini tidak dapat digunakan secara langsung, harus melalui suatu proses. Nah, berikut beberapa contoh pemanfaatan sumber-sumber energi yang ada di bumi untuk kelangsungan makhluk hidup. Sumber-sumber energi ini ada yang dapat dimanfaatkan secara langsung, namun ada juga yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Artinya, untuk dapat digunakan, maka energi tersebut harus diolah atau dirubah dahulu ke bentuk energi lain sesuai yang dibutuhkan. Kita bahas yang pertama adalah pemanfaatan energi secara langsung. Contohnya, yang pertama ada energi panas dari matahari. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Contohnya, mengeringkan pakaian, menjemur ikan, membuat garam, dan lain sebagainya. Selain itu, energi panas dari matahari juga dapat digunakan untuk menghangatkan tubuh. Nah, energi lain yang dihasilkan oleh matahari, yaitu energi cahaya, juga dapat dimanfaatkan secara langsung. Contohnya, untuk menerangi bumi. Ada lagi energi gerak yang dihasilkan oleh angin atau udara yang bergerak. Di sini, energi gerak dapat dimanfaatkan untuk memindahkan kayu-kayu gelondongan ke tempat yang diinginkan. Selain energi gerak dari air, ada lagi energi gerak dari angin yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Contohnya, untuk menerbangkan layang-layang. Untuk menerbangkan ini tidak diperlukan proses khusus atau perubahan bentuk energi
sehingga layang-layang bisa terbang. Dia hanya memanfaatkan angin secara langsung untuk menerbangkan layang-layang. Nah, itu beberapa contoh pemanfaatan sumber energi secara langsung. Pemanfaatan energi yang tidak langsung, contohnya diantaranya yaitu pemanfaatan energi nuklir. Agar dapat dimanfaatkan, maka energi nuklir harus diproses atau diolah terlebih dahulu. Biasanya, energi nuklir ini digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, untuk menjadi pembangkit tenaga listrik, maka energi nuklir ini harus diubah menjadi bentuk energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikutnya ada pemanfaatan sumber energi matahari untuk pembangkit listrik juga, yaitu pembangkit listrik di sini namanya adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pada pembangkit listrik tenaga surya, dia memanfaatkan alat yang namanya sel surya. Sel surya nampak seperti pada gambar ini. Nah, cara kerja alat ini, dia mengubah energi panas dari matahari menjadi energi listrik. Berikutnya di sini ada energi gerak dari air. Nah, energi gerak dari air ini dia dapat diolah juga untuk menghasilkan atau menjadi bentuk energi listrik yang dapat digunakan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi untuk dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik, maka energi air ini harus diubah dulu menjadi bentuk energi listrik. Berikutnya adalah pemanfaatan sumber energi yang berasal dari fosil. Sumber energi ini juga harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu untuk dapat dimanfaatkan menjadi bentuk energi lain yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, proses pengolahan ini biasanya dilakukan dengan mengubah bentuk energi yang ada di sumber energi tersebut menjadi bentuk energi yang lain. Apa saja perubahan bentuk energi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut? Berikut beberapa contoh perubahan bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah perubahan bentuk energi cahaya dari matahari menjadi energi listrik. Alat yang dapat mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi listrik ini namanya adalah panel surya atau sel surya. Berikutnya ada lagi pemanfaatan energi dengan mengubah bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan bentuk ini memanfaatkan turbin, di mana turbin akan menghidupkan generator yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Contoh perubahan bentuk-bentuk seperti ini terjadi pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Perubahan berikutnya adalah perubahan bentuk dari energi fosil diubah bentuknya menjadi energi kimia. Untuk proses pengubahan bentuk ini melalui proses-proses yang panjang, di mana nantinya hasil akhir yang diharapkan berupa energi kimia yang dapat dimanfaatkan untuk
bahan bakar minyak atau BBM. Contohnya, bahan bakar minyak digunakan untuk pembakaran dalam kehidupan sehari-hari atau bahan bakar kendaraan bermotor. Jangan lewatkan untuk video part yang ketiga untuk pembahasan lebih lanjut masih pada materi sumber energi, di mana akan dijelaskan tentang energi alternatif. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.